Hendra sudah 2 tahun jadi konten kreator horor. Videonya tentang tempat-tempat angker cukup laris di media sosial. Ia suka tantangan, meski kadang masih takut sendiri. Teman sekaligus kameramennya, Egy, sering ikut. Egy lebih skeptis dan cerewet, tapi loyal. Mereka sampai di Parangtritis sore hari. Tujuannya jelas, membuat video eksplorasi malam di tempat yang belum banyak diekspos. Bukan di pantai, tapi bangunan tua yang katanya pernah jadi losmen. Letaknya agak jauh dari keramaian. Mereka dengar tempat itu murah, bahkan bisa ditinggali cuma-cuma asal tidak ribut soal kondisi. Bangunannya 2 lantai, catnya kusam, dan bagian depannya dipenuhi tanaman liar. Jendela-jendela berdebu, sebagian pecah. Papan nama losmen sudah copot. Hendra tertarik. Buatnya ini spot yang bagus. Lumayan seram, komentar Egy sambil menaruh tripod. Mereka bertemu dengan seorang ibu warung di ujung jalan. Namanya Bu Darmi. Ia yang pegang kunci. Waktu tahu mereka mau menginap semalam untuk syuting, Bu Darmi hanya diam sebentar, lalu menyerahkan kunci. Tak banyak bicara. Masuk ke dalam, baunya apek, debu di mana-mana. Meja resepsionis masih ada. Beberapa bingkai foto tua tergantung di dinding. Lantai berderit kalau diinjak. Tangga kayu menuju lantai 2 terlihat rapuh. Lantai atas kosong juga, tanya Hendra sambil menengok ke atas. Semua kosong. Pakai saja, jawab Bu Darmi singkat, lalu cepat-cepat pergi. Mereka memilih kamar di lantai dasar, bersih sebisanya, lalu mulai persiapan syuting malam. Kamera dicek, baterai diisi, lampu portabel dipasang. Menjelang malam, suasana makin sunyi. Hanya suara angin dari laut dan sesekali motor lewat di kejauhan. Jam 9 malam, mereka mulai merekam. Hendra bicara di depan kamera, memperkenalkan tempat dan sejarah singkat yang mereka dengar. Dulu losmen ini sempat ramai, tapi tutup mendadak sekitar 15 tahun lalu. Tak ada catatan resmi, hanya gosip. Katanya ada hal ganjil terjadi, tapi Hendra tak mau terlalu mendramatisir. Egy memutar kamera ke arah lorong gelap. Tak ada yang aneh, tapi suasana memang tidak nyaman. Beberapa kali terdengar suara dari atap, tapi mereka mengabaikan. Kamar-kamar lain kosong. Sebagian pintunya tidak bisa dibuka. Menjelang tengah malam, angin mulai terasa kencang dari jendela belakang. Gordon tipis berkibar pelan. Suara berderit tiba-tiba terdengar dari arah depan. Hendra dan Egy menoleh bersamaan. "Lu ngunci pintu depan kan?" tanya Egy. "Udah," jawab Hendra cepat. Mereka mendekat ke arah suara. Pintu depan terbuka sedikit. Hendra yakin tadi ia sudah menguncinya rapat. Tak ada siapa-siapa di luar, hanya pekarangan gelap dan jalan tanah menuju warung Bu Darmi. Mereka menutup pintu dan menguncinya lagi. Kali ini dicek 2 kali. Egy menghela napas. "Kayaknya kita bakal begadang malam ini." Hendra hanya angguk. Ia tidak mau bilang kalau perasaannya mulai tidak enak. Di luar angin terus bertiup. Losmen tua itu seperti menyimpan sesuatu yang belum mereka tahu. Pagi saat Hendra bangun, ia lihat Egy berdiri di depan pintu masuk losmen. Wajahnya cemberut. "Ini pintu kebuka lagi," kata Egy sambil menunjuk kunci yang masih menggantung. Padahal semalam Hendra sendiri yang menguncinya. Ia juga sempat mengeceknya 2 kali. Tidak mungkin lupa, tapi sekarang pintunya sedikit terbuka, seperti didorong dari dalam. "Angin kali," ujar Hendra, walau terdengar ragu. "Kalau angin, kenapa kuncinya masih muter ke posisi terkunci? Kayak ada yang buka pakai tangan," balas Egy. Mereka tidak membahasnya lebih lanjut. Mungkin memang pintunya longgar, atau kuncinya sudah aus. Bangunan ini juga sudah tua. Banyak bagian rusak. Mereka beres-beres, lalu keluar sebentar untuk beli logistik di warung. Bu Darmi tampak enggan diajak bicara. Ia hanya menjawab seperlunya. Saat ditanya soal pintu losmen yang terbuka sendiri, ia terdiam beberapa detik, lalu menjawab pendek, "Biasa, udah dari dulu gitu." Sore mereka kembali ke losmen. Angin dari arah laut makin kencang.
Tirai-tirai di jendela bergerak pelan meski semua jendela tertutup. Hendra mulai menyiapkan kamera untuk pengambilan gambar malam. Lampu utama tidak bisa menyala. Mereka mengandalkan lampu emergency dan senter kecil yang dipasang di beberapa titik. Suasana jadi gelap dan lembab. Suhu turun lebih cepat dibanding malam sebelumnya. Sekitar pukul 10, mereka mulai merekam lagi. Kali ini Hendra mencoba menjelajah area dapur yang berada di belakang losmen. Ruangan itu lebih lembab. Lantainya basah, seperti habis kena bocoran air, tapi tidak ada tanda-tanda rembesan dari atap. Saat mereka kembali ke lorong utama, terdengar suara dari arah dapur. Seperti ada benda yang digeser pelan. "Lu dengar?" bisik Egy. Hendra mengangguk. Mereka mendekat pelan. Tidak ada siapa-siapa. Semua peralatan tetap di tempat. Hanya hawa dingin yang terasa makin menusuk. Mereka mundur dan memutuskan untuk kembali ke kamar. Tapi belum sempat sampai, terdengar suara langkah kaki dari lantai atas. Langkahnya lambat, berat, seperti menyeret. Hendra langsung menyorotkan lampu ke arah tangga. Tak ada apa-apa. Egy mulai panik. "Kayaknya gua nggak kuat 2 malam di sini." "Tenang, kita cuma butuh 1 video lagi," kata Hendra, meski wajahnya juga tidak meyakinkan. Mereka kembali ke kamar, mencoba tidur. Tapi sulit, suasana losmen terlalu sunyi dan aneh. Setiap suara kecil terasa lebih keras. Senter tetap menyala di pojok ruangan. Menjelang jam 2, Hendra bangun. Karena merasa seperti dilihat, ia membuka kamera dan mencoba merekam sekitar ruangan. Tanpa sengaja, kamera mengarah ke jendela lantai 2 dari arah luar. Tirai tipisnya tampak bergerak sedikit. Di belakangnya, samar terlihat bayangan putih berdiri diam. Hendra menahan napas. Ia tidak langsung bicara. Ia biarkan kamera terus menyala. Bayangan itu tetap berdiri di situ. Tidak bergerak, tidak mendekat, tapi jelas bukan bayangan biasa. Ia membangunkan Egy pelan. "Gua dapat sesuatu," bisik Hendra. Hendra duduk di depan laptop, membuka rekaman malam sebelumnya. Ia memperbesar bagian video yang menyorot jendela lantai 2. Di antara gerakan tirai yang tipis, siluet putih berdiri diam. Bentuknya tegak, kepala terbungkus, dan tampak tidak punya leher. Hendra mengulang beberapa kali untuk memastikan. Bukan efek cahaya, sosok itu ada. Egy ikut menonton, lalu berdiri. "Lu yakin gak ada yang masuk ke atas? Kita udah kunci semua pintu, Gi." Setelah sarapan seadanya, mereka memutuskan naik ke lantai 2. Tangga kayu mengeluarkan suara saat diinjak. Debu tebal menutupi pegangan. Ruangan-ruangan di atas kosong. Beberapa kamar tertutup rapat, yang lain bisa dibuka, tapi isinya hanya ranjang berdebu dan jendela kusam. Mereka sampai di kamar yang jendelanya terekam kamera. Tirainya sudah robek di bagian bawah. Hendra membuka jendela dan melihat keluar. Sudut pandang dari sini memang mengarah ke tempat kamera menghadap tadi malam. Egy melihat sekeliling. Gak ada bekas orang masuk ke sini, debunya masih rata. Hendra mengangguk. Ia tidak bicara banyak, tapi pikirannya mulai kacau. Malam sebelumnya ia benar-benar melihat sosok itu. Bukan bayangan, bukan hembusan angin. Sosok itu berdiri diam, seolah sedang memperhatikan. Sore menjelang. Langit berawan, matahari tak tampak. Suara ombak dari arah laut terdengar jelas, meski jaraknya cukup jauh. Angin membawa aroma garam dan tanah basah. Mereka kembali ke warung untuk beli air dan camilan. Bu Darmi sedang menyapu halaman depan. Saat tahu mereka masih menginap di losmen itu, ekspresinya berubah. Gerak tangannya terhenti sebentar. "Kalian tidur lagi di sana?" tanyanya pelan. "Iya, kenapa Bu?" tanya Egy. Bu Darmi tak langsung menjawab. Ia hanya melirik ke arah losmen sejenak. "Jangan terlalu malam di luar. Kalau dengar suara aneh, jangan ditanggapi." Ia masuk ke dalam warung, meninggalkan mereka berdiri sendiri. Dalam perjalanan kembali,
Egi membisikkan sesuatu ke Hendra. Bu Darmi tadi kayak mau ngomong, tapi nahan. Dia pasti tahu sesuatu, jawab Hendra pelan. Malam tiba lebih cepat karena langit mendung. Hendra menyiapkan alat. Sementara Egi buang sampah ke tempat pembuangan kecil di ujung jalan masuk losmen. Tempat itu gelap, hanya diterangi cahaya dari senter kecil di tangannya. Saat Egi hendak balik, ia berhenti mendadak. Di ujung jalan masuk, dekat semak-semak, ada sosok putih berdiri menghadap losmen. Tidak bergerak, tidak melayang. Tingginya seukuran orang dewasa, kepalanya bulat, tubuhnya terbungkus kain. Egi tidak sanggup bersuara, kakinya kaku. Sosok itu tetap berdiri. Diam, Egi mundur pelan, lalu lari ke dalam losmen tanpa melihat ke belakang. Egi duduk di teras losmen sambil memainkan tutup botol air mineral. Wajahnya tampak gelisah. Sejak melihat sosok putih di jalan masuk semalam, ia tidak bisa tidur. Pagi hingga sore, ia hanya diam, sesekali memeriksa kamera atau membuka pesan dari ponselnya. "Gua udah gak yakin sama tempat ini," ucapnya pelan. Hendra yang duduk di sebelah hanya menoleh sebentar. Ia sedang fokus membaca komentar yang masuk di video terbaru mereka. Tontonan naik drastis. Banyak yang bilang penampakan di balik tirai jendela terlihat jelas. "Kontennya lagi ramai, Gi. Kalau kita cabut sekarang, kehilangan momen," kata Hendra sambil tetap menatap layar. "Lu gak lihat sendiri semalam? Dia berdiri di situ, gak ngilang, gak ngedip, gak masuk akal." Hendra menarik napas panjang. Ia tahu Egi takut, tapi ia juga sadar kesempatan ini langka. Video mereka biasanya tidak pernah seramai ini. "Gua cuma minta 1 malam lagi, kita liput lebih banyak terus cabut." Egi mengangguk, meski terlihat tidak yakin. Malam datang cepat. Jangkrik mulai bersahutan dari balik semak di belakang losmen. Angin dari arah pantai bertiup pelan, sesekali membuat tirai jendela bergerak ke dalam. Lampu emergensi dipasang di ruang tengah. Kamera diarahkan ke jendela lantai 2, sudut yang sama dengan rekaman penampakan sebelumnya. Hendra menempatkan tripod, lalu duduk di belakangnya bersama Egi. Setengah jam berlalu, mereka diam. Tidak ada suara selain angin dan serangga. Tiba-tiba Egi menyikut Hendra pelan dan menunjuk ke layar kamera. Hendra membesarkan tampilan. Di balik tirai lantai 2, sosok putih itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Tubuhnya diam, tidak bergerak sedikit pun. Posisi berdirinya menghadap keluar, seperti menatap langsung ke arah mereka. "Lama banget dia berdiri di situ," bisik Egi. Hendra tidak menjawab. Ia periksa rekaman, memastikan tidak ada gangguan. Tapi sosok itu tetap berdiri di tempat yang sama, seperti patung yang tidak bernyawa. Mereka tidak berani naik untuk memastikan. Tak satu pun dari mereka ingin melihatnya dari dekat. 1 jam berlalu. Sosok itu tetap berdiri, tapi pelan-pelan tirai kembali tertutup oleh angin. Saat tirai membuka lagi, sosoknya sudah tidak ada. Mereka tetap diam. Tidak ada yang ingin mengomentari kejadian tadi. Malam makin larut. Mereka masuk ke kamar. Egi menutup pintu rapat-rapat dan menyenderkan koper di belakangnya. Senter dibiarkan menyala di pojok ruangan. Belum sempat tidur, dari arah pintu terdengar suara berat. Seperti seseorang sedang berdiri di baliknya dan menghembuskan napas keras ke celah bawah pintu. Egi langsung menegakkan badan. Matanya membesar. Hendra perlahan mengambil kamera yang tadi ditaruh di dekat bantal. Suara itu tidak berhenti. Desahan pelan tapi berat. Tidak terburu-buru. Seolah makhluk itu tahu mereka sedang mendengarkan. Pagi mendung. Awan gelap menutup matahari. Egi duduk termenung di warung kecil dekat pertigaan, tak jauh dari losmen. Ia hanya memesan teh hangat, belum merasa lapar. Hendra datang menyusul beberapa menit kemudian, membawa kamera kecil di tangan. Warung itu sederhana.
Meja kayu, kursi plastik, dan lampu bohlam yang redup tergantung di atas. Di seberang jalan, ombak terdengar menggelegar, meski tak bisa dilihat langsung dari sini. Seorang pria tua duduk di sudut warung, menyantap mie rebus. Bu Darmi menyapanya. "Pak Karto, ini tamu dari kota, nginep di losmen belakang." Pak Karto mendongak. Matanya menyipit, seperti menilai. "Masih ada aja yang berani tidur di sana," gumamnya. Hendra langsung tertarik. Ia mendekat, memperkenalkan diri. "Saya Hendra, ini teman saya Egi. Lagi ambil video buat konten horor." Pak Karto diam sejenak, lalu meletakkan sendok. "Kalian kuat?" Egi menjawab pelan. "Gak juga, Pak. Tapi keburu terlanjur." Pak Karto mengangguk pelan. "Dulu losmen itu milik orang kaya baru. Belinya tunai, katanya mau buka penginapan untuk wisatawan. Tapi warga curiga, dia jarang keluar, sering kedatangan tamu malam-malam. Suara bacaan aneh kedengeran dari dalam." Hendra dan Egi saling melirik. Katanya dia nyoba pesugihan, pakai ritual, tapi gagal. Beberapa minggu setelah itu dia hilang, gak ada yang tahu kemana. Polisi datang, periksa tempat itu, tapi gak nemu apa-apa. Sejak itu, losmen kosong. Kadang ada yang nyoba nginep, tapi gak pernah betah lama. Egi menelan ludah. Kalau pesugihannya gagal, kenapa masih ada gangguan? Pak Karto menatap mereka tajam. Kalau gagal, bukan berarti selesai. Kadang yang dipanggil gak mau pulang. Setelah kembali ke losmen, suasana terasa lebih berat. Langit makin mendung, angin laut makin kencang. Hendra memeriksa kamera, mencoba menyalin data. Egi memilih untuk tiduran di sofa, memasang earphone agar bisa tidur sebentar. Menjelang malam, mereka mulai menyiapkan alat. Kali ini, Hendra menaruh kamera kecil di dekat kamar mandi belakang. Area itu terasa paling sepi dan jarang mereka datangi. Beberapa jam kemudian, saat mereka meninjau hasil rekaman dari beberapa sudut, Hendra menghentikan salah satu video. Ia melihat jam di pojok layar. Kamera di kamar mandi belakang menyala otomatis sesuai jadwal. Dalam video itu, tidak ada orang, tapi terdengar suara tawa. Pelan, suara laki-laki. Hendra memperbesar suara. Tawa itu tidak panjang, tapi terdengar jelas. Seperti seseorang berdiri di dalam kamar mandi, tertawa sendiri. Tidak ada bayangan, tidak ada pintu yang terbuka. Kamar mandi itu kosong. Hendra dan Egi hanya saling menatap. Losmen mulai terasa semakin berbeda. Udara di dalam ruangan makin lembab, dan bau aneh seperti kemenyan sisa pembakaran tidak hilang. Meski jendela sudah dibuka, Egi merasa tidak nyaman. Tapi tidak ingin bicara dulu pada Hendra. Pagi itu mereka memutuskan memeriksa ruangan-ruangan yang sebelumnya belum sempat dilihat. Salah satunya ruang belakang yang selama ini terkunci. Kunci tua ditemukan dalam laci dapur, dan saat Hendra mencobanya ke pintu belakang, terdengar bunyi logam beradu yang pelan. Pintu terbuka. Di baliknya, ruangan kosong dan gelap. Debu tebal menutup lantai dan rak-rak tua. Sarang laba-laba menggantung di setiap sudut. Tapi yang paling menarik perhatian mereka adalah lingkaran kapur di tengah lantai. Masih utuh, meskipun samar dan sedikit tertutupi debu. Di pojok ruangan ada sebuah nampan kecil dari logam. Bekas terbakar, sisa kemenyan masih tertinggal, dan baunya sangat kuat. Hendra menutup hidung dengan lengan bajunya. Sementara Egi melangkah hati-hati mendekati rak tua yang berisi beberapa tumpukan buku. Salah satu buku paling atas berbeda dari yang lain. Lusuh, kulitnya robek, dan ada bercak hitam di bagian sampul. Saat Hendra membuka halaman pertama, tulisan tangan memenuhi setiap lembar. Bahasa Indonesia campur aksara Jawa kuno. Di antara tulisan itu, beberapa kalimat terbaca jelas. Perjanjian darah dimulai dengan pemanggilan. Tumbal dikubur dalam kain putih. Pocong yang terikat tidak boleh dibebaskan. Egi membalik beberapa halaman. Semakin ke belakang, semakin banyak tulisan yang terpotong.
Ada coretan-coretan yang disamarkan dengan tinta merah tua. Hendra membaca pelan, kalau ritual gagal, Tumbal tidak akan bisa pergi. Dia akan tetap menjaga tempat ini. Egy menoleh ke arah lingkaran kapur. Berarti ini tempat ritualnya? Belum sempat Hendra menjawab, terdengar suara dari atas mereka. Suara erangan pelan, seperti seseorang yang sedang menahan sakit. Mereka saling pandang. Ruangan itu hanya memiliki satu lantai. Tidak ada tangga, tapi suara itu datang dari atas kepala mereka. Egy mendongak. Langit-langit ruangan terlihat rapuh dan tertutup lapisan kayu tua. Tidak ada jalan naik, tapi suara itu masih terdengar. Erangan itu berhenti, diganti dengan bunyi langkah sangat pelan, seperti sesuatu yang sedang merayap atau bergerak perlahan di atas plafon. Hendra menutup buku dan menarik Egy keluar dari ruangan. Mereka mengunci kembali pintu itu. Kali ini keduanya tidak mengatakan apa-apa. Sudah 3 malam berturut-turut suara-suara aneh terdengar dari dalam losmen. Kadang tangisan, kadang seperti orang yang sedang mengerang. Suaranya tidak keras, tapi cukup jelas untuk membuat Egy sulit tidur. Hendra masih berusaha menganggap semuanya sebagai bagian dari efek tempat tua yang lembab dan berdebu. Tapi Egy sudah mulai gelisah. Ia bahkan menyarankan agar mereka pindah tempat, walaupun hanya untuk 1 malam. Malam itu, setelah makan mie instan dan memeriksa kamera, mereka duduk di ruang tengah. Lampu utama kadang menyala redup, kadang berkedip. Hendra menaruh kamera kecil di atas lemari dekat tangga dan memprogramnya menyala otomatis. Menjelang tengah malam, Hendra tertidur lebih dulu. Egy masih terjaga. Ia rebahan di lantai dengan bantal tipis, memandangi anak tangga yang tampak samar dari posisinya. Beberapa menit kemudian, sesuatu membuat Egy terdiam. Matanya terbuka lebar. Dari arah tangga, muncul sosok putih. Berdiri diam di anak tangga paling bawah. Tubuhnya terbungkus kain kafan yang kotor dan menguning di beberapa bagian. Wajahnya tak jelas, seperti tertutup lapisan kain yang terlalu rapat. Egy tidak berani bergerak. Pocong itu tidak hilang, tidak juga mendekat dengan tiba-tiba. Ia hanya berdiri, lalu pelan-pelan naik satu persatu anak tangga. Gerakannya kaku, tapi tidak melompat. Seolah kaki di dalam kain itu tetap melangkah. Walau terikat, Egy menutup wajahnya dengan selimut, menahan napas. Tak lama, semuanya sunyi. Ia menunggu sampai benar-benar tidak mendengar apa-apa lagi, lalu akhirnya tertidur dalam kondisi waspada. Pagi harinya, kamera mereka ternyata menyala sendiri, meski belum dijadwalkan. Saat Hendra mengecek hasil rekaman, suaranya mengeras. Ini nyala jam 3 pagi, kita nggak nyalain kan? Rekaman menunjukkan ruang tengah yang gelap. Tidak ada sosok terlihat, tapi suara-suara aneh terdengar jelas, seperti napas berat, lalu gesekan kain, dan 1-2 detik suara menyerupai langkah pelan menaiki tangga. Hendra diam. Ia berhenti memutar video, lalu berjalan ke tangga. Di lantai kayu yang kotor, terlihat bekas telapak kaki. Tidak terlalu jelas, tapi cukup banyak. Jejak itu meninggalkan garis tanah lembab yang memanjang dari tangga sampai ke depan pintu kamar mereka. Langit mendung sejak pagi. Awan gelap menggantung di atas pantai dan angin membawa bau asin dari laut. Hujan mulai turun deras saat Hendra dan Egy berteduh di warung dekat losmen. Pak Karto datang duduk di kursi panjang dekat mereka sambil mengelap kacamata yang basah. Tanpa diminta, ia mulai bicara. Suaranya pelan, tapi cukup jelas terdengar di sela deru hujan. Dulu ada orang luar yang beli losmen itu. Katanya niatnya usaha, tapi nggak pernah benar-benar buka. Malah sering kedatangan tamu malam-malam. Ada yang pakai sarung, ada yang pakai kerudung. Nggak kenal semua. Pak Karto memandang keluar.
ke arah losmen yang hanya kelihatan atapnya dari balik pohon. Orang itu katanya jalani ritual pesugihan, tapi gagal. Waktu warga mulai curiga, dia ngilang. Gak ada yang tahu kemana. Tapi beberapa orang bilang dia pakai seseorang buat tumbal, entah siapa. Tapi setelah itu losmen itu gak pernah tenang. Egy menelan ludah. Ia tidak menanggapi ucapan Pak Karto. Tapi sejak beberapa hari terakhir, ia memang tidak tidur nyenyak. Setiap malam, mimpinya sama. Ia berdiri di depan losmen yang terbakar. Api menjilat jendela, pintu, dan atap. Tapi tidak ada suara, hanya asap dan hawa panas. Di tengah api itu selalu muncul sosok, terjerat tali kafan. Tidak bergerak, seperti mematung. Wajahnya tidak kelihatan, tapi mata Egy selalu terpaku pada kain yang mengikat tubuh itu. Terbakar, tapi tidak hancur. Malamnya, mereka kembali merekam. Kali ini Hendra mencoba memeriksa lantai 2 lebih lama. Ia ingin mengambil sudut yang belum sempat terekam sebelumnya. Egy mengikuti sambil membawa tripod dan lampu tambahan. Di salah satu kamar, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Hujan masih turun di luar. Angin dari celah jendela membuat tirai bergerak perlahan. Egy berdiri dekat pintu sambil memegang kamera. Baru beberapa menit merekam, hidungnya terasa panas. Ia berpikir hanya karena lelah atau udara dingin. Tapi saat Hendra menoleh, ia terdiam. Egy, darah. Egy mengusap bawah hidungnya. Tangannya basah oleh darah segar. Ia buru-buru keluar kamar dan berjalan cepat ke bawah. Hendra menyusul sambil menenteng kamera. Di layar, rekaman terus berjalan. Lampu berkedip sekali sebelum mati total. Egy ingin pulang. Ia merasa tubuhnya makin lemah dan pikirannya terganggu. Mimpi buruk tak pernah berhenti dan mimisan semalam membuatnya yakin mereka harus pergi. Hendra akhirnya setuju. Mereka berkemas dan membawa barang ke mobil. Kunci diputar, mesin menyala sebentar, lalu mati. Dicoba lagi, tetap tidak hidup. Panel indikator menyala semua, tapi mesinnya seperti lumpuh. Egy turun, membuka kap depan. Tidak ada kabel lepas, tidak ada masalah yang bisa dilihat langsung. Angin dari arah laut makin kencang. Debu beterbangan di halaman losmen. Langit masih kelabu sejak pagi. Egy menyeka keringat di leher, lalu menatap ke jendela lantai 2. Pandangannya langsung berhenti. Hendra, itu lihat, katanya pelan. Di jendela kamar yang semalam mereka rekam, terlihat cahaya merah bergoyang-goyang seperti pantulan api. Tirai melambai perlahan, cahaya makin terang. Seolah ada yang terbakar di dalam. Tapi tidak ada asap, tidak ada panas. Mereka buru-buru masuk kembali ke dalam losmen. Naik ke lantai 2. Saat pintu kamar itu dibuka, tidak ada apa-apa. Ruangan gelap. Hanya bau menyengat seperti daging gosong. Udara di dalam kamar terasa berat dan pengap. Egy menutup hidungnya, berjalan pelan ke arah lemari kayu tua di pojok ruangan. Hendra menyalakan kamera dan mengarahkan ke Egy yang membuka pintu lemari. Isinya kosong. Tapi saat Egy menunduk ke bagian dasar lemari, ia berhenti bergerak. Hendra, ini apa? Di pojok lemari yang gelap, ada sesuatu menonjol dari bawah tumpukan kain lusuh. Mereka tarik perlahan. Sebuah kerangka tangan, tulangnya kecil, kering, dan masih ada sisa kain kafan yang menempel di pergelangan. Tidak ada bau menyengat dari tulang itu, tapi hawa kamar terasa lebih dingin dari sebelumnya. Egy berdiri perlahan, menutup pintu lemari tanpa bicara. Matanya tidak lepas dari lantai. Kita nggak bisa nginep di sini lagi. Hendra menoleh, lalu melihat kembali ke tulang yang baru saja mereka temukan. Ia tidak menjawab, tapi dalam hati ia tahu mereka sudah masuk terlalu jauh. Losmen masih sepi. Tidak ada suara selain angin yang sesekali menerpa dinding. Egy duduk di ruang tamu dengan wajah lesu. Ia tak banyak bicara sejak semalam. Hendra bolak-balik memeriksa mobil yang masih belum bisa dinyalakan. Mereka akhirnya pergi ke warung Bu Darmi.
Ia sedang menyusun sayur dan bumbu di rak kayu kecil. Saat melihat wajah mereka, Bu Darmi berhenti. Tatapannya berubah. "Kalian masih di sana?" tanyanya. Egi mengangguk. "Kami nemu tulang di dalam lemari." Bu Darmi menarik napas panjang. Ia menurunkan ember dari kursi dan duduk. "Saya nggak pernah cerita siapa yang punya losmen itu dulu. Tapi sebetulnya itu punya saudara saya. Namanya Bowo." Hendra mengeluarkan ponsel, merekam suara Bu Darmi. Tapi kali ini bukan untuk konten, lebih untuk bukti kalau mereka tidak berhalusinasi. Bowo pernah terlibat ritual pesugihan. Katanya buat bikin losmen itu rame, tapi nggak berhasil. Sejak malam terakhir dia lakukan ritual di kamar belakang, dia hilang. Nggak pernah pulang, nggak pernah ditemukan. Losmen juga jadi sepi. Orang-orang takut. Bu Darmi mengambil sesuatu dari bawah meja. Sebuah kantong plastik kecil berisi bunga 7 rupa dan botol kecil air bening. Ia menyerahkannya ke Hendra. "Saya nggak tahu bisa membantu atau tidak, tapi waktu kakek saya dulu, katanya kalau tumbal belum tenang, bisa ditenangkan dengan taburan bunga dan air doa di tempat ritual. Kalau kalian mau coba, silakan. Tapi saya sarankan, jangan lama-lama di sana." Mereka kembali ke losmen saat langit masih mendung. Udara terasa pengap, dan setiap langkah di lantai seperti memunculkan suara berat yang menekan. Hendra menggenggam bunga dan botol air di tangan. Egi menunggu di ruang depan sambil menyiapkan kamera. Hendra berjalan ke ruang belakang, tempat bekas lingkaran kapur dan sisa kemenyan masih tampak samar. Ia membuka bungkus bunga, menaburkan pelan di tengah lingkaran. Baru saja botol air dibuka, terdengar jeritan panjang dari arah tangga. Suaranya seperti melengking, dan dalam waktu bersamaan membuat jantung berhenti berdetak. Egi lari ke arah suara. Tapi begitu sampai di lorong, ia berhenti mendadak. Di ujung tangga, sosok pocong berdiri kaku. Wajahnya rusak, terjerat tali kafan yang masih menggantung. Matanya terbuka, lebar tanpa kelopak. Hendra berdiri membeku, tangan masih menggenggam botol air yang belum sempat dituang. Pocong itu tidak bergerak, tapi jeritan dari arah dinding terdengar lagi. Mereka saling pandang. Untuk pertama kalinya, Hendra mulai berpikir bahwa semua ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan bunga dan air doa. Losmen makin pengap, dinding kamar berembun, dan hawa dingin terus menusuk meski jendela ditutup rapat. Hendra menyalakan kamera, tapi layar hanya menampilkan gambar bergoyang tanpa suara. Semua file rekaman semalam tiba-tiba rusak. Egi duduk di sudut ruangan, menggigil sambil menutup wajah dengan kedua tangan. Ia belum makan apa-apa sejak pagi. Kadang bicara sendiri, kadang hanya melamun kosong. Hendra mulai cemas. Ia mencoba membuka pintu depan, tapi kuncinya macet. Jendela juga sulit dibuka, seperti direkatkan dari luar. Malam menjelang. Waktu menunjukkan pukul 7:50. Hendra mengatur kamera cadangan dan menaruhnya di ujung lorong, menghadap tangga. Ia masih berharap semua bisa dijadikan konten, meskipun pikirannya sudah bercampur antara takut dan panik. Tepat pukul 3, suara tangis terdengar dari kamar mandi. Hendra menghampiri, tapi pintu terkunci dari dalam. Suara itu berubah jadi rintihan, lalu berubah lagi jadi seperti orang tertawa pelan. Saat kembali ke ruang tengah, Egi berdiri dengan mata merah. Tubuhnya gemetar, dan dari mulutnya keluar kata-kata yang tak bisa dikenali. Beberapa detik kemudian, ia berteriak kencang. "Bakar aku ikut terbakar, aku yang gagal." Hendra mencoba mendekat, tapi Egi mendorongnya keras. Tubuhnya mulai panas, keringat membasahi bajunya, tapi kulitnya seperti membara. Hendra panik. Ia menarik Egi paksa menuju pintu, tapi pintu tetap terkunci meski sudah didobrak berkali-kali. Tiba-tiba kamera di lorong menyala sendiri. Lampu indikator berkedip, lalu menangkap sesuatu di tangga.
Sosok putih itu muncul perlahan dari balik dinding. Pocong itu berdiri tegak, menghadap lurus ke arah kamera. Wajahnya rusak parah, mulutnya sobek sampai ke pipi. Kulitnya hangus seperti terbakar. Kafan yang membungkus tubuhnya robek di beberapa bagian, memperlihatkan bekas luka gosong. Hendra mundur. Ia menarik Egy ke sudut ruangan dan menutup pintu kamar. Tapi dari sela bawah pintu, cahaya kamera tetap menyala. Bayangan sosok itu menutupi seluruh lorong. Pocong itu tidak lagi hanya penampakan. Ia benar-benar ada. Dan sekarang ia berdiri sangat dekat. Hendra dan Egy duduk di ruang depan losmen, diam. Setelah semua yang terjadi semalam, mereka sadar tak bisa menyelesaikannya sendiri. Egy akhirnya menghubungi Bu Darmi. Tak lama ia datang bersama Pak Karto, membawa air, buku doa, dan beberapa perlengkapan yang tak mereka kenali. Mereka semua berdiri di halaman belakang losmen, di bawah pohon besar. Di tanah yang sudah digali sebelumnya, kerangka tangan yang ditemukan dimasukkan ke dalam lubang kecil. Bu Darmi menaburkan bunga 7 rupa, sementara Pak Karto membaca doa pelan. Egy membantu membakar bunga kering yang tersisa. Asap tipis mengepul ke udara. Tak ada angin, tapi daun-daun pohon bergoyang. Hendra melihat sekeliling, memastikan tidak ada lagi sosok putih yang mengintai dari balik jendela atau tangga. Doa selesai. Semua berdiri dalam diam beberapa saat. Bu Darmi menatap losmen itu, lalu membisikkan sesuatu yang Hendra tidak bisa dengar. Tak lama setelah itu, mereka meninggalkan halaman dan masuk ke dalam untuk membereskan barang. Pagi itu mereka memutuskan pulang. Tak ada yang ingin tinggal lebih lama. Semua perlengkapan konten dimasukkan ke mobil. Egy bahkan membuang sebagian alat rekaman yang rusak, termasuk kamera yang merekam penampakan terakhir. Sebelum berangkat, Bu Darmi memberikan satu pesan. Jangan lagi cari yang begituan. Apalagi kalau niatnya cuma buat tontonan. Hendra hanya mengangguk. Ia sudah tak punya jawaban. Sepanjang perjalanan meninggalkan losmen, mereka tak banyak bicara. Egy masih terlihat pucat, tapi mulai tenang. Mereka sepakat untuk tidak pernah kembali ke tempat itu. Video yang mereka unggah memang viral. Komentar membanjiri akun mereka, memuji keberanian dan isi kontennya. Tapi mereka berdua sudah sepakat, tema seperti itu tidak akan disentuh lagi. Terlalu nyata, terlalu berbahaya. Mobil terus melaju melewati tikungan terakhir. Dari kaca spion, Hendra sempat melihat losmen itu sekali lagi. Jendela lantai 2 tampak sedikit terbuka. Tirainya bergerak sendiri, meski tak ada angin. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya.